Makasih Ibu Seli. Masih, Prof. Cuman advisnya banyak juga ya. Gangguannya banyak, advisnya banyak. Jadi nggak mungkin ibu-ibu mendengar bisa menangkap dalam sekejap mata. Jadi yang saya anjurkan kalau ibu-ibu ada problem dengan anaknya menulis, di video aja kan gampang ya. Nanti dikirim ke anakku ide, kita teruskan ke Dokter Sally, bisa konsultasi online ya. Bisa, Prof. Nah, dari tadi yang diberi nasihat itu yang harus disiapkan, ada beberapa yang penting diperhatikan. Gerak kasar kan kita mesti main-main di luar itu ya. Hati-hati jatuh ya. Banyak playground nggak memenuhi syarat, bawahnya semen. Kalau jatuh ke semen. Kemudian main trampolin juga hati-hati jatuh. Nah, itu memegang juga begini kan tadi pincer grasp. Ini 1 tahun udah bisa ya. Ya. Tapi mohon hati-hati. Sebetulnya main itu tidak boleh mainannya gampang terlepas, bagiannya yang kecil, atau ukuran sisinya kurang dari 3 cm. Kenapa? Karena sering sekali tertelan. Baik koin maupun jarum maupun peniti. Itu setiap 2 minggu di rumah sakit ada tuh yang tertelan tuh. Sehingga mesti dikeluarkan ya. Baterai itu juga berbahaya. Apalagi? Oh, anak-anak ini banyak yang keluhannya loyo gitu kan ya. Hipotonia loyo. Iya. Itu kursinya mesti diganjel apa enggak ya? Kalau ini kursi saya ini kan kursi office ada lekukannya di pinggang itu menonjol. Kursi anak-anak diganjel juga begitu apa tidak ya? Dan bisa dibeli apa tidak? Kemudian juga mungkin itu aja yang pertanyaan saya. Yang sering ditanya juga hand preference. Kiri kanan. Banyak anak-anak yang sebetulnya pegang kiri dipaksa pindah ke kanan. Jadi kacau balau. Menulisnya kacau, mikirnya juga kacau. Nah ini tolong kasih advice Dokter Sally. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, betul tadi masukannya Prof. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, terutama dalam tadi ya Prof ya motorik kasar, kemudian permukaannya harus, pokoknya lingkungannya ya Prof, lingkungan anak dalam bermain itu harus aman ya, termasuk ketika dia ke atas kursi, naik ke atas mainan, itu pastikan bahwa permukaannya harus aman. Demikian pula saat dia memegang benda-benda kecil yang rentan masuk ke dalam mulutnya ya. Ini ibu benar-benar ibu bapak benar-benar harus memperhatikan tingkat keamanan mainan yang ada di sekitar anak ya. Saya setuju Prof. Kemudian tadi pertanyaan Prof tentang bangku ya Prof. Ya bangku itu bangku khusus kalau di Indonesia sih rasanya sih ada ya Prof. Kalau di luar sih saya tahu ada ya. Tapi yang pasti sih Prof sebenarnya menurut saya sih nggak perlu bangku khusus ya Prof. Ya kalau yang dijual yang di pasaran lumayan harganya gitu ya. Yang pasti tadi ibu-ibu atau bapak-bapak bisa pakai bangku sendiri di rumah. Namun tadi perhatikan 90-90-90 ya. Jadi sudutnya harus benar-benar 90 ya. Kalau kita punya bangku yang bisa dinaikkan diturunkan baik di kakinya, di rodanya maupun di pergelangan tangannya itu ideal banget ya. Namun apabila tidak mungkin bisa diberikan ganjelan-ganjelan ya. Kalau misalkan kakinya belum menyentuh lantai karena anaknya masih terlalu kecil, bisa diberikan balok atau kursi yang supaya kaki anak bisa menyentuh permukaan ya. Jadi nanti bentuknya tetap 90-90-90 ya. Demikian Pinggangnya diganjel bantal juga? apanya, Boleh? Prof? Pinggangnya. Kan kursi anak-anak kayu biasanya begitu aja. Belakangnya boleh diganjel nggak? Tidak disarankan sih, Prof. Gitu, Jangan Prof. jadi ya. Iya. Oke. Iya, Prof. Silakan Ibu Anita mau membantu. Oke, halo Bapak Ibu semua, balik lagi Ini sama MC kita saya. nih dari anakku.
Hari ini menarik banget nih Prof, banyak banget pertanyaannya karena memang menarik ya seputar menulis. Saya langsung ya Dokter Sally ya. Ini ada pertanyaan bagaimana cara melatih anak agar menulis kalimatnya lengkap karena saat menulis kata suka hilang nih. Misal bermain jadi bemain. Usia anaknya 9 tahun bicara jelas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu di Dokter Sel. Oke, ya. Terima kasih Bu Anita ya. Kalimatnya nggak lengkap atau hurufnya yang nggak lengkap ya Bu? Huruf-huruf. Jadi bermain R-nya kurang, bermain. Ya, biasanya kita memang suka menghadapi keluhan demikian ya. Jadi menulis tapi hurufnya tidak lengkap atau menulis tapi hurufnya kebolak-balik ya. Biasanya memang itu gangguannya di persepsi visual ya Bu ya. Persepsi visual motor ya. Jadi anak itu tidak bisa mempersepsikan ketika huruf A, B, C atau MA bergabung menjadi satu itu sebagai suatu kata yang memang memiliki makna. Nah, dia menganggapnya dia sudah selesai menulis MA tadi ya, namun persepsinya dia ya seperti itu ya. Jadi memang itu anak-anak dengan demikian biasanya gangguan persepsi ya Bu. Nah, itu sebenarnya ada triknya, jadi memang harus step by step Bu ya. Kita kenalin dulu karena masalah tiap anak kan berbeda-beda. Nah, kita biasanya mulai bisa dengan hurufnya dulu, kalau memang sudah mampu, sudah mahir, kita bisa mulai dengan suku katanya, depan dan belakang, namun kita gabungkan lebih baik ya, digabungkan menjadi kata tersebut ya. Dan ini memang membutuhkan terapi khusus nih Bu, gitu ya. Mungkin nanti masih 2 minggu lagi ya, apa 3 minggu ya? Bu Meni ini. Berlanjut ya Bu, dia pantau terus. apa bukan? Kalau ada yang hilang-hilang hurufnya terbalik-balik. Ya, bisa Prof, bisa juga. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya Prof tadi ya. Salian kita menganalisa, kita melakukan assessment, nanti akan dilakukan assessment secara spesifik ya terhadap kesulitan belajar spesifik atau seperti disleksia. Gitu. Nanti kita bikin acara sendiri. Oke, berarti kalau sudah 9 tahun sebenarnya bicaranya cukup lancar, mungkin coba dicek ulang ya Dok ya, gitu. Jangan-jangan ada gangguan lain gitu. Kalau misalnya memang masih cukup banyak yang hilang-hilang. Oke, berikutnya anak saya usia 20 bulan, duduknya melengkung. Wajar atau tidak? Apakah bisa diubah atau diperbaiki, Dok? Oke, anak 20 bulan ya, Bu? Iya. Melengkungnya posisi saat dia oke. Seharusnya di usia 20 bulan, 1 tahun, 8 bulan itu sudah tidak seperti itu lagi sih, Bu. Gitu ya. Pada saat biasanya anak-anak usia masih sekitar 5-6 bulan, memang kita masih bilang namanya tulang belakangnya C-curve ya, atau membentuk huruf C. Jadi melengkung ya. Itu memang pada usia segitu kestabilan dari batang tubuhnya, dari core-nya juga memang belum baik ya. Namun pada anak yang usia 20 bulan dia masih memiliki postur melengkung, itu perlu diperhatikan lebih lanjut ya. Kenapa ya? Dan pada posisi di mana saja duduknya ya. Karena biasanya berkaitan juga dengan permukaan tempat dia duduk ya. Dengan kita perlu perhatikan juga posisi Bu Anita. Ya. Iya, Bu. Jadi memang perlu dianalisa lebih dalam, Bu. Ya, pada usia 20 bulan itu tidak seharusnya memiliki postur yang melengkung ya. Jadi kita perlu perhatikan mulai dari dia di mana permukaan dia duduk atau lingkungan sekitar dia duduk dan juga anggota gerak atau posisi gerakan tubuh yang lain gitu. Oke. Kalau yang saya lihat sih banyak yang hipotonia ya. Iya. Hipotonia tuh lemas gitu kan. Kalau lemas begitu ya punggungnya juga jadi begitu. Jadi melengkung. Itu banyak sekali saya temukan pada anak-anak. Apalagi kalau anaknya obes, gemuk ya, gitu. Otot core-nya belum kuat itu, Prof. Iya. Iya. Oke, tapi berarti usia 20 bulan ini sebenarnya sudah tidak wajar lagi ya untuk melengkung. Lebih baik diperiksakan aja ya. Iya, Bu. Silakan Ibu mungkin bisa periksa ke Dokter Sally gitu ya. Ya berikutnya ada orang tua yang menanyakan juga anak saya ASD susah sekali untuk duduk tegak. Nah mungkin bagaimana nih caranya, Dok? Sama di atasnya sama tuh pertanyaannya. Sama ya. Hindarin dada ke meja pada saat belajar.
Oh iya, dari Bu Ria, anak saya juga suka menyendirkan dada ke meja pada saat belajar. Bagaimana cara latihan yang bisa membantu memperbaiki posturnya tadi nih? Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya tentang duduk ya, sama kayak tadi ya. Yang pasti kita harus pastikan bahwa permukaan tempat dia duduk itu harus firm ya. Jadi nggak boleh yang melewat-melewat gitu ya. Jadi harus cukup firm, harus cukup keras supaya anak memiliki kestabilan dari pinggul sampai ke tulang belakangnya ya. Dan ini memang perlu latihan, Bu. Ya tadi memang si anak juga harus perlu kita awasin ya ketika dia duduk posisinya bokongnya di dekat belakang tempat duduk, ataupun tadi ya ke posisi 90-90. Ya tadi ya, biasanya anak-anak dengan low tone yang memang mereka cenderung kekuatan atau ketahanan dari ototnya memang tidak baik gitu. Jadi cepet capek ya. Sebentar udah tegak, nanti sebentar bungkuk lagi gitu. Jadi perlu reminder terus, Bu. Perlu diingatkan terus biasanya. Mungkin kalau dari segi behavior, berhubung behavior tetap ya, berarti harus ada antecedent intervention-nya kali ya, Dok. Harus ada posisi tempatnya gitu ya. Setuju. Ada reward-nya, Bu, kalau posisi duduk. Oke. Si opa aja males duduknya gitu. Gemuk saja. Latihan, Prof. Latihan. Makanya opa butuh penyokong. Mau di reward nggak mempan kalau udah tua. Makanya dibenerin dari dini, Prof. Karena memang kalau udah tambah anaknya tambah besar akan lebih sulit untuk merubahnya. Gitu. Dia sudah nyaman dengan polanya sendiri. Karena udah jadi pola sendiri ya, gitu ya. Posturnya. Jadi jangan keburu bungkuk, udah tanya ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah, ini Ibu Santi, anak saya 6,5 tahun tidak tertarik sama menulis dan mewarnai. Kemampuan memegang pensil masih kurang baik dan inkonsisten secara keseluruhan. Motorik halusnya nih juga kurang baik. Nah, seperti gunting itu kurang baik. Nah, bagaimana nih, Dok? Mungkin nih dia khawatir gitu ya. 6,5 tahun ya, Bu? 6,5 tahun. Belum tertarik untuk mau nulis, mewarnai, motorik halusnya memang juga kurang baik gitu. Oke. Ya, biasanya untuk anak-anak yang memang belum tertarik ya, kita harus pakai cara tadi ya, Bu ya, kita tarik latihannya jangan langsung dengan alat tulis ya. Kita mulai dengan yang fun dulu ya, yang sifatnya sebenarnya sih ke motorik halusnya juga, ke kekuatan tangan ataupun koordinasi tangan dan mata yang bagus. Tapi tadi kita kalau misalkan langsung ke duduk atau langsung ke pegang pensil biasanya kurang menarik ya. Bisa memang dimulai dengan aktivitas seperti itu ya. Dan mungkin sifatnya tidak, kan ada pre-writing skills tuh yang tadi saya sebutkan ya. Jadi keterampilan menulis dasarnya, bentuk-bentuk shape ya, lingkaran atau apa, itu bisa dimulai lebih baik ya. Dan mungkin tadi kalau umur segitu harusnya sih pakai prinsip behavior ya, Bu. Setuju. Kemana-mana. Udah 6 tahun, 7 tahun belum bisa menulis, menurut saya agak urgent ya. Karena dia nggak akan bisa sekolah gitu. Betul. Jadi mesti dibantu dan terapisnya nggak bisa satu mungkin. Ya harus ada terapis okupasi, harus ada terapis behavior barangkali ya. Dua itu yang penting. Iya, Bu. Iya, Prof. Bu, jangan lama-lama nih. Ibu siapa tadi nih? Bu Santi. Bu Santi ya? Iya, Bu Santi R. Nah. Bu Santi, cepet-cepet tanya, Bu. Yang detail ya. Betul sekali, setuju. Udah merah. Betul. Udah lampunya udah nyala nih, lampu peringatannya ya, Bu, gitu. Nah, tapi jangan juga, mungkin kalau buat saya boleh nambahin, jangan juga menulis dan mewarnai itu diasosiasikan dengan tugas selalu. Karena kan jadinya tidak menyenangkan gitu ya. Mungkin nah Ibu harus buat situasi itu menyenangkan dulu, apalagi memang motorik halusnya kurang bagus ya, Dok ya, gitu ya. Belum berkembang optimal. Harus fun. Supaya dia tertarik. Biasanya sih dengan main dulu, Bu, main motorik kasar ya, habis main bola atau apa ya, yang pakai 2 tangan ya. Nanti kalau itu reward setelah tugasnya berhasil, jangan lupa dikasih reward seperti itu.
Nah, mungkin nanti Ibu bisa lanjut lagi lihat sesi kita berikutnya 2 minggu lagi masih tentang menulis dari terapis-terapis untuk tips-tipsnya nih Bu, ya toh. Ya. Berikutnya dari Bapak Tengku Muhammad Faisal nih, mengajarkan anak ASD menulis dengan baik. Gimana? Anak saya 4 tahun hanya suka membuat bulatan aja. Hanya bulat ya? Iya, mungkin senangnya bikin buletan, bulet gitu ya. Anaknya baru 4 tahun tapi gitu, anak ASD. Nah, bagaimana nih cara ngajarin untuk menulisnya, Dok? Ajarin dari keterampilan dulu. Kan nggak menulis itu dua, dia nggak mau menulis, satu dia nggak bisa menulis kan. Kalau anak Bapak ini dia nggak mau menulis, nggak mau, cuma mau bulat. Jadi bukan ininya yang diperhatikan ya. Maunya itu dia mesti behavior dulu nih. ASD sih Prof, jadi mungkin memang punya spesifik interest ke bentuk bulatan behavior gitu. Ya. Iya, makanya mesti masuk ke terapi behavior dulu, bukan terapi menulis dulu gitu. Ya harus dilihat lagi sih Bu ya, aspek-aspek yang lain, mungkin sensory issue-nya itu juga bisa jadi terganggu. Itu Bu. Oke. Nah, dari Ibu Fitria hampir sama nih, usianya anaknya 6 tahun 7 bulan. Saat belajar tidak bisa duduk tenang gitu. Nah, kemampuan memegang pensilnya juga kurang bisa. Bagaimana mungkin tipsnya nih, Dok? Oke. Ya, duduknya nggak bisa tenang ya. Duduknya belum bisa tenang. Usia berapa, Bu? 6 tahun 7 bulan. Wow, 6 tahun 7 bulan harusnya sudah cukup lama sih. Ya. Biasanya sih kita potong-potong dulu, Bu. Jadi kalau memang anak itu bisa mampunya berapa menit duduk diam, itu kita bikin catatan sendiri lah ya. Misalkan dia mampu 5 menit, oke, nggak apa-apa, kita bisa mulai 5 menit, nanti kita kasih reward. Ya mungkin terapi perilaku juga ya. Tapi ya tadi ya, mungkin diperhatikan juga Bu, apakah posisi duduknya, kemudian di sekitar lingkungan duduknya juga apakah enak, udah nyaman atau belum, gitu. Jadi banyak sih Bu triknya ya. 6 tahun harusnya sudah duduk betah duduk diam sih, bertahan. Nah, ini ada yang hampir sama nih Dokter Sally dari Bapak Raka. Nah, anaknya juga ASD, susah sekali duduk tegak kalau ini. Nah, bagaimana untuk menstimulasi anak supaya bisa duduknya tegak gitu? Ya. Dilihat dulu aspeknya, karena anak autism tadi ya biasanya low tone, juga dengan kekuatan otot yang kurang bagus ya, dia juga memiliki preference tertentu ya. Jadi dilihat aspeknya, kalau memang dia memang low tone ya kita tingkatkan dulu tonus otot atau kestabilan otot dari core-nya ya. Ada beberapa latihan yang tadi tuh kayak tengkurap di atas bola sambil dia melakukan aktivitas bermain atau apa yang di lantai itu sambil tiduran tengkurap di bola itu juga bisa ya. Atau kayak monkey pull ya, monkey bergantung. Ya, monkey bar itu juga bisa ya untuk melatih kestabilan otot bahu dan juga kestabilan ke tulang belakang ya. Gitu sih Bu, salah satunya. Oke, dari Ibu Inah Umuifah. Nah, bagaimana caranya agar waktu menulis kata vokal yang pertama anak nggak hilang? Soalnya anaknya seringkali kalau nulis saya jadi SYA bukannya saya. Usianya berapa Bu anaknya? Nah, nggak ditulis nih. Ditulis ya. Oke. Ya, jadi tidak konsisten ya. Sayang sekali ya nggak dikasih tahu info. Nggak ada info usianya nih. Ya. Biasanya sih tadi ya Bu, kalau memang ini kan kita perlu pengulangan ya, jadi perlu repetisi, kita perlu praktis terus ya. Ketika anak menghilangkan satu atau beberapa vokal, apakah memang itu konsisten vokal itu doang, atau nanti di kata yang lain dia bisa gitu ya. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang lain, apakah itu persepsinya memang tidak baik, atau dia memang memorinya juga bisa tidak baik, atau gerakan motorik tangannya juga tidak baik gitu ya. Jadi banyak faktor nih Bu, banyak. Oke, banyak faktor yang harus dilihat dan mungkin nanti dikonsul lagi ya kali ya. Tergantung usia juga ya soalnya. Betul. Dari Ibu Herawati, anaknya usia 6 tahun, ASD, baru belajar tracing menulis dengan spidol. Latihan apa saja yang harus diberikan Dok? Mungkin.
Wah, ini bisa buat 2 minggu lagi nih sebenarnya. Iya, setuju. Iya betul. Tadi saya ada beberapa trik-trik ya. Mungkin latihannya banyak, memang jenisnya baru bisa terbatas pada mungkin minatnya juga benar ya tadi. Karena autism biasanya minatnya juga kurang. Ya bukan masalah dari motoriknya saja, tapi juga minatnya kurang. Ditunjang dengan otot-otot yang nggak bagus dan kekuatan tangan yang nggak bagus, koordinasinya tidak baik. Jadi banyak sekali faktornya. Nanti sama Bu Meni ya. Mungkin lebih jelas lagi Bapak. Oke. Nah, ini ada dari Ibu Maria Hutagalung, melatih agar anak lebih simetris menggunakan kiri dan kanan bagian tubuh bagaimana nih Bu? Bagaimana nih Dok? Apakah bisa disamakan dengan gangguan praksis apabila anak mengalami kesulitan mengkoordinasikan diri? Ya, bisa. Jawabannya bisa. Bisa. Gitu ya. Jadi gangguan masalah praksis ya? Ya bisa ya. Tapi memang kita harus lihat lagi ya, karena praksis itu biasanya dia spesifik. Jadi skill spesifik. Jadi hanya yang terganggu hanya keterampilan khusus saja ya. Misalkan, hanya motoriknya saja gitu. Itu tadi tugas tertentu Bu. Misalkan dia nggak bisa mengambil gelas di sisi kanannya atau di sisi kirinya dengan menyilang gerakan midline crossover tadi. Nah, itu mungkin kita bisa bilang dia sebagai gangguan praksis. Tapi kalau memang itu konsisten di berbagai aktivitas, itu bisa kita bilang mungkin ada gangguan dari midline, crossing midline-nya, atau dari bilateral control-nya juga kurang baik. Oke. Nah, kalau cara melatihnya gimana tuh Dok untuk menggunakan kiri dan kanan bagian tubuhnya biar lebih simetris? Ada mungkin tips sedikit? Ya. Sebenarnya banyak sih aktivitas-aktivitas yang sifatnya untuk melatih bilateral coordination dan juga crossing the midline ya. Ya misalkan anak berdiri dia kayak senam gerakan tangan ke kanan, tangan kan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri, atau menyentuh tangan kanan menyentuh kaki kiri, tangan kiri menyentuh kaki kanan ya. Bisa dengan demikian. Jadi disilang gitu Bu, gerakannya menyilang. Itu bisa. Cuci mobil boleh nggak? Boleh Prof. Kan mengelap ya. Cuci mobil. Boleh. Ya kan dari kiri ke kanan. Menulis di atas papan tulis juga bisa Bu. Banyak aktivitasnya. Pokoknya aktivitas yang melintasi garis tengah tubuh gitu ya, crossing body midline ya. Oke, nah itu Bu, aktivitasnya bisa apa aja sebenarnya, ngelap kaca, ngelap mobil, dan lain-lain. Mungkin untuk aktivitas 2 minggu lagi akan dijelasin sama Bu Meni dan teman-teman terapis yang lain. Nah, ada pertanyaan nih Dok, menarik nih Dok. Usia yang ideal untuk menulis tuh usia berapa sebenarnya untuk memulai menulis? Menulis apa ya? Menulis gambar ya. Soalnya kalau tadi kita lihat ya perkembangan itu sebenarnya perkembangan menulis sendiri anak sebenarnya bisa mulai dari usia dini ya, mulai dari dia memegang dia menggambar coret-coretan atau dia sekedar memegang alat tulisnya meskipun belum benar ya, tadi kan mulai silindris itu masih di usia 1 tahun, itu sebenarnya udah bisa diajarkan ya. Kalau menulis yang dimaksud sebagai menulis kata atau huruf angka ya tadi, karena perkembangannya biasanya kan berjalan terus-menerus. Ketika anak 1 tahun dia sudah mulai memegang dengan baik dan itu berkembang terus-menerus, biasanya nanti akan di usia 3-4 tahun dia sudah bisa akan menulis kata huruf ataupun angka ya. Tapi sifatnya ya tadi ya Bu, tergantung stimulasi ya. Jadi kalau di rumah anaknya udah 3 tahun, udah 4 tahun nih, tapi kita nggak stimulasi ya otomatis perkembangan yang dasarnya aja dia juga belum mampu gitu. Jadi memang harus distimulasi sedini mungkin, mulai dari anak usia kurang 1 tahun juga boleh sih. Gitu. Tapi bukan berarti 1 tahun disuruh nulis ya Dok ya? Iya, setuju ya. Jadi nah itu Bapak Ibu, mungkin saya suka banget tuh tadi Dokter Sally bilang ya harus semua bergantung pada stimulasinya gitu. Jadi betul-betul itu kan tahapan, itu proses. Jadi betul-betul kita harus stimulasi dengan aktivitas-aktivitas harian. Bukan berarti 1 tahun itu tadi langsung nulis, enggak gitu. Tapi nulis sebenarnya nulisnya kan nanti di 4 tahunan gitu ya. Mulai belajar nulis, writing dan lain-lain. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada tahapan yang harus diikutin ya Dok ya. Betul.
Karena anak zaman sekarang TK aja udah harus baca ya, Bu? Oke. Dokter Sally, halo. Iya, halo. Signalnya ya, maaf. Oke. Ya. Nah, berikutnya dari Bu Susi Oktaviani, anaknya ASD usia 5 tahun belum bisa pegang pensil dengan benar dan tidak betah kalau diajarin nih. Nah, bagaimana tuh tipsnya, Dok? Ya, sebenarnya mirip sama yang tadi ya, Bu ya. Jadi memang harus kita lihat faktor apa sih yang menghambat anak tersebut yang mau pegang pensil ya. Karena pemegang pensil itu sebenarnya bukan cuma sekedar megang pensil di dalam tangan, kemudian dia mencoret-coretkan ya, tapi butuh kestabilan mulai dari otot batang tubuh, mulai dari bahu, lengan, pergelangan tangan, sampai ke jari-jari ya. Jadi memang faktornya begitu banyak. Nah, ketika dianalisa, nanti kita bisa lihat apa faktor apa yang memang terganggu, apalagi dia autism ya. Jadi mungkin ada isu-isu sensori, ataupun ada isu-isu yang lain yang memang sifatnya bukan melulu hanya motorik. Nah, ini harus dicatat juga di sini ya, karena tidak semua anak ASD yang memang masalahnya menulis kemudian pasti kita berikan latihan menulis ya, bisa jadi juga karena dia nggak tidak suka dengan lingkungannya, tidak suka dengan megang bolpennya, itu juga bisa jadi gitu. Jadi harus dianalisa Bu, faktor apa yang memang terhambat. Nah, di situ nanti kita akan berikan tata laksananya. Nah, ini banyak nih, Dok. Berikutnya nih, Dok. Anak dengan posisi duduknya W sitting ya. W gitu ya tadi. Nah, usianya 8 tahun dari Bu Leni masih sering duduk posisi W. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada triknya nggak, Dok, agar nggak lagi duduknya posisi W? Oke. Ini pertanyaan banyak sekali ya seputar W sitting ya. Bahwa anak dengan W sitting itu cenderung memang duduk dengan posisi W karena kestabilan batang tubuhnya dia kurang baik. Ya, rata-rata anak yang otot batang tubuh, otot tulang belakang dan otot perutnya tidak baik itu biasanya akan cenderung mengambil posisi yang memang paling stabil, yakni posisi huruf W. Nah, ini sebenarnya berbahaya, ya dikatakan berbahaya juga bukan berbahaya bagaimana ya, cuman pada anak yang masih tumbuh itu biasanya kita khawatirkan nanti tulang pinggulnya kanan dan kirinya itu nanti akan bisa terganggu ya, karena anak masih tumbuh biasanya ketika dia duduk W ini dia akan tulang pinggulnya akan berputar ke dalam ya. Kalau kita lihat nanti ketika dia berjalan sangat mungkin kita bisa lihat dia seperti namanya knock-knee ya, jadi huruf X ya kakinya. Jadi tadi sebenarnya bukan dari lututnya atau dari kakinya, tapi dari pinggulnya yang memang keputar gara-gara memang posisi W yang terus-menerus. Nah, ini bisa caranya adalah bisa diingatkan terus ya, karena udah 8 tahun, harusnya sih bisa lebih paham ya kalau kita berikan instruksi. Gitu. Jadi, jangan lupa pakai teknik behavior, kalau kamu berhasil satu hari W, kasih stiker atau kasih reward-nya gitu ya, Ibu ya. Ya. Nah, berikutnya dari chat dulu ya, Prof. Masih banyak banget yang di chat juga. Dari Ibu atau Bapak Susilo nih, anak saya sudah terlanjur setting dalam lazy position. Anaknya sekarang 11 tahun. Apakah ada cara sederhana untuk mengetahui apakah ada skoliosis atau sejenisnya? Oh, apa position Bu tadi Bu? Lazy position. Oh ya, lazy ya, oke. 11 tahun ya? Betul ya? Iya. Iya, 11 tahun. Oke, sudah terlanjur lazy position ya. Sebenarnya masih bisa dirubah Bu, Bapak. Ya, jadi menurut saya sih masih bisa dirubah. Halo? Ya, untuk mengetahui adanya skoliosis atau gangguan tulang belakang lainnya, sebenarnya perlu pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan spesifik. Nanti dari tulang belakangnya ada beberapa cara, bisa kita lihat secara kasat mata, ada beberapa tes, atau bisa dengan radiologi ya, pemeriksaan ronsen. Ya, nanti di ronsen tulang belakangnya dalam beberapa posisi tegak, posisi tidur, posisi
miring kanan, miring kiri, itu nanti ada pemeriksaannya gitu. Ya, jadi nanti kalau memang ibu bapak penasaran anak saya skoliosis atau tidak, atau ada gangguan tulang belakang yang lain, sebenarnya bisa nanti diperiksa gitu ya. Nanti bisa dihubungin aja adminnya ya. Oke. Bu, Mungkin ya. Dicatat. Nanti nanti ngomong skoliosis juga ya, Prof ya. Nanti ya. Oh, next ada ya skoliosis ya temanya. Nanti ada. Oke, nah mungkin itu berikutnya Bapak Ibu belum bisa tahu. ikutan. Nah, ada yang raise hand lagi nggak dia? Dari Ibu Laura, anak saya 2,5 tahun sudah cukup baik pegang pensil. Latihan apa saja supaya lebih baik untuk latihan menulis. Waduh. Hah? 2,5 tahunnya sudah cukup baik untuk pegang pensil. Terus mau latihan apa lagi yang supaya lebih baik lagi nih latihan menulisnya? Keren banget. Sampai susah ya jawabnya. 2,5 tahun udah bagus. Ya udah santai ya aja. Udah. Nanti kalau ada masalah baru bilang. Mungkin latihan yang lain Bu, yang motorik kasarnya jangan lupa. Bisa sharing mungkin ibu tersebut, ibu ya tadi ya, bisa sharing apa tuh tips and triknya buat orang tua di sini. 2,5 tahun keren banget. Tapi buat apa 2,5 tahun disuruh belajar nulis? Betul. Nah sekarang berarti tugas anaknya adalah main outdoor sih. Nah dari Ibu Herawati Lee, anak menulis dominan dengan tangan kiri. Apakah pertanda sisi kanan anak kurang bekerja? Jadi saat menggunting dia bisa menggunting dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tidak bisa pegang kertasnya. Nah bagaimana cara mengajarkannya? Usia 2,5 tahun ya Bu? Enggak, yang ini beda lagi dok. Enggak ada usianya. Oh. Anaknya nulisnya dominannya pakai tangan kiri, tapi gunting bisa pakai tangan kanan. Iya. Itu ada bunikan sama tuh pertanyaannya. Yang lain ada lagi ya kanan kirinya dominan harus tangan. Kiri kan? Kidal, tapi lingkungannya suruh kanan semua. Harus diubah nggak? Sekarang kanannya jelek. Kasian. Tidak Bu, tidak harus dipaksa kanan ya. Jadi sebenarnya apapun itu bahkan malah ada yang ambidextrous ya. Jadi bisa keduanya aktif ya. Buat anak-anak yang seperti itu sebenarnya tidak perlu dilarang ya. Karena yang penting adalah dia bisa mengkondisikan pada kondisi mana dia menggunakan tangannya yang lebih dominan itu untuk sebagai anchor-nya atau yang anchor-nya yang sisi yang sebelahnya ya. Jadi yang satu yang lebih mobile, yang lebih fleksibel. Sedangkan yang pegang sisi tangan yang lain itu akan menjadi stabilisator gitu ya. Sepanjang anak bisa melakukan aktivitas stabilisasi dan dominasi manipulasi dari tangan maupun baik itu dengan tangan kanan maupun tangan kiri, menurut saya sih tidak masalah gitu. Ya mungkin kalau dari segi sosial ya Pak. Dr. Sally jawabnya terlalu baik nih. Ya habis gimana Prof? Oh kalau menurut saya kalau kidal jangan dipindah ke kanan. Pinter ya Prof. Nanti kanannya nggak bagus, kirinya nggak bagus. Nomor 1. Nomor 2 saya senang betul lihat anak kidal tuh. Pingin punya anak kidal nggak dapet. Itu kidal nggak dapet. Keren Bu, nulis tangan kiri. Nah, yang tangan kanan cuman kalau salaman, kalau makan, nah itu menerima benda boleh lah tangan kanan. Yang nulisnya biarin aja kiri, jangan dipindah ke kanan Bu. Nyesel aja. Bener ya menurut saya nyesel aja kalau dipindah. Kecuali yang terkait etika, agama gitu ya, mungkin nilai-nilai boleh lah. Gitu. Oke. Makasih ya Prof. Diperjelas. Nah, ini dari Ibu Erika Dina nih, peserta setia juga nih. Anak saya ASD usia 3 tahun 10 bulan. Setiap ketemu pensil pasti mau coret-coret ke dinding. Tapi bentuknya lingkaran, bulat-bulat, garis-garis. Bagaimana cara mengajari untuk menulis dan menggambar yang benar?
sedangkan anaknya belum bisa konsentrasi, belum bisa komunikasi, belum bisa komunikasi ya. Ya, sebenarnya dia ya sudah 3 bisa tahun 10 megang bulan pensil ya. ASD. Ya, Pegang pensilnya udah bagus belum ya? Nggak tahu ya. tidak ada informasinya. Informasi, tapi dia maunya bentuknya bulat. Tapi kalau bulat, ngegambarnya masih lingkaran-lingkaran. Ya, Garis-garis lingkaran, garis-garis lingkaran. Karena anak ASD kan memang punya preferensi tertentu ya, dia suka yang repetisi gerakan-gerakan atau yang memang punya preferensi yang lebih suka pada bentuk atau pada tekstur tertentu. Nah, ini sebenarnya sih nggak apa-apa sih, Bu, ya, sepanjang memang itu bisa menenangkan. Namun, kalau bisa sih memang ya tadi ya, tetap si anak harus diajarkan dengan konsep dengan bentuk-bentuk yang lain ya. 3 tahun 10 bulan menurut saya pegang pensilnya aja sudah lumayan baik harusnya ya. Cuman tadi kita ketahukan aja bahwa kita berikan latihan pre-writing skills itu kan udah lumayan ya. Cuma bentuknya aja ya, Bu ya. Yang memang masih monoton ya. Iya, betul. Ini kalau dokter tulisannya kok jelek semua katanya. Bu, kalau dokter nulisnya jelek, ibu nggak bisa baca, terutama resep, tanya lagi sama dia, nih dokter tulis apa sih? Karena berbahaya, Bu. Bisa salah obatnya. Ya. Nggak ada aturannya tuh dokter tulisannya mesti jelek gitu. Jadi Nah, ini protes. ngacup. Nah, terkait nih dok, apakah dari Ibu Alvina, apakah tulisan tangan yang tidak bagus ada pengaruhnya dengan kemampuan menulis sejak dini? Enggak juga, suka disengaja-sengaja. Iyalah pasti lah, Bu. Oh, nggak sengaja. Kalau dokter mah. Jadi memang pengaruhnya kita tahu lah ya. Nah, kita mesti tahu dia nulis resep apa. Iya, setuju Prof. Banyak kesalahan medis yang terjadi akibat penulisan resep yang salah tulisan. Banyak dokter juga kok Prof yang pergi ke kami mau terapi mau menulis. Oh ya. Saya kalau nulis resep pelan-pelan. Tapi sekarang ini ada dari Ibu Erika Ina. Anak mengalami congenital trigger thumb, dok. Dari lahir di jempol tangan kiri. Apakah hal ini mempengaruhi perkembangan anak ya? Congenital apa? Trigger thumb. Oh gitu. Ada congenital trigger thumb. Terpengaruh juga. Congenital trigger thumb. Radang di ibu jari. Tapi kiri sih ya. Biasanya sih kalau tangan kiri ya. Dia dominannya kanan ya. Iya. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya Bu ya. Tergantung karena kalau sifatnya kongenital biasanya anak-anak dengan kelainan kongenital dia akan lebih bisa untuk beradaptasi ya. Umumnya anak-anak kelainan kongenital lebih bagus sih adaptasinya ya. Dia bisa memodifikasi. Ya, tadi mungkin kalau tangan kirinya nggak bagus ya dia pindah ke kanan gitu ya. Tergantung stimulasi yang diberikan, tergantung juga latihan yang diajarkan buat anak-anak. Tapi umumnya kelainan kongenital sih akan berkurang seiring dengan waktu ya, bukan berkurang tapi dimodifikasi dan diadaptasi oleh. Dia maksudnya begini terus jarinya. Nyangkut. Begini terus. Di terapi bisa nggak? Kalau di terapi bisa ya terapi, kalau nggak bisa dioperasi kan susah amat. Iya, betul. Mengganggu, kalau kanan ya pasti mengganggu lah begini terus. Di kiri, Prof. Oh, kalau kiri. Di kiri. Ya seberapa besar toleransinya aja. Kalau kita oke ya oke. Kalau mau dibetulin, latih. Kalau nggak bisa latih, operasi. Untuk operasi. Hah? Iya kan? Nggak bisa apa lagi? Iya, betul, Prof. Mungkin belum pernah dibawa ke dokter ya, Bu? Anaknya ya? Berarti konsultasi aja ya? Konsultasikan ke dokter ortopedi mungkin. Oke, mungkin Bu Erika Ina lebih baik konsultasi lagi kali ya, Bu, untuk anaknya ke dokter rehab, dokter ortopedi, dokter anak.
Silakan. Apa aja bisa. Oke. Nah, kemudian Iya, nanti dilihat dulu. nah ada pertanyaan lagi nih dok, berapa sih batas maksimal umur anak harus bisa pegang pensil dengan benar? Ada nggak nih? Ada batas maksimal. usia maksimalnya nggak? Sebenarnya nggak ada batas maksimal, cuman adanya usia perkembangan ya. Pegang pensil dengan baik itu di sekitar usia 4 tahunan ya. Itu biasanya kita sudah sebut matur ya. Tapi untuk maksimal, usia maksimal tidak ada. Apalagi memang anak-anak dengan gangguan perkembangan, integrasi, anak-anak AS itu kita limit sih sebenarnya ya. Kalau usia 3 sampai kelas 3, kelas 4, apakah masih bisa diperbaiki nih dok, inefficient grasp-nya? Ya, masih Bu. Oke. Dari tadi saya nggak dengar tentang itu ya, pensil segitiga ya. Padahal menurut saya pensil udah dibahas belum tadi? Udah, Prof. Alat bantunya pada ASD ada triangular pensil. Pensil segitiga itu sangat membantu menurut saya karena dia pasti akan tepat ya megang ininya pensilnya. Beli aja lah yang gede. Baik, kalau nggak ada lagi, bukan kalau nggak ada lagi. Pertanyaan masih banyak dok. Cuman mungkin nanti kita simpan untuk 2 minggu lagi ya dok. Ya Prof. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ternyata menulis ini banyak problem ya. Saya nggak menyangka. Kita akan teruskan lagi dengan dari bidang lain. Kalau Dokter Sally dari bidang rehab medisnya, nanti ada bidang OT-nya, ada behavior-nya, dan lain-lain. Akan kita lanjutkan 2 minggu lagi ya. Pada Dokter Sally, terima kasih banyak sudah bersedia membagi ilmunya yang ternyata sangat bermanfaat. Dan buat Ibu Anita yang sudah memandu pertanyaan juga terima kasih. Mohon maaf liburnya di gunung mana nggak tahu tuh. Jadi agak terganggu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita amal buat orang-orang. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di acara menulis ini mungkin 2 minggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.